Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan membicarakan tentang variabel, konstanta, dan variabel scoping. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan mampu untuk menjabarkan konsep dasar variabel dan konstanta. Anda juga diharapkan mampu memahami konsep variabel scope, sehingga mampu dengan tepat menentukan kapan dan di mana Anda sebaiknya mendeklarasikan atau memperkenalkan suatu variabel. Sebagian besar dari konsep dasar mengenai variabel, variabel life cycle, serta relasinya dengan tipe data telah dijabarkan pada materi lain di mata kuliah pemrograman visual. Oleh sebab itu, Anda dianjurkan untuk terlebih dahulu mempelajari materi tersebut, karena pada sesi ini kita akan langsung fokus pada konteks bahasa C. Subtopik yang akan didiskusikan pada sesi kali ini antara lain yang pertama, variable dan identifier, primitive type variable declaration and initialization, constant, variable scopes, dan contoh. Mari kita mulai. Kita akan mulai dari subtopik yang pertama, yaitu variabel. Jadi, apa sih variabel itu? Pada dasarnya, variabel adalah suatu ruang atau space pada physical memory atau pada memori fisik dari sistem komputer Anda yang dipesan secara khusus untuk bisa menyimpan suatu nilai dengan tipe tertentu. Jadi misalnya Anda punya sebuah nilai bertipe char, maka Anda butuh suatu space atau ruang yang muat untuk menyimpan char. Nah, char itu ukurannya 1 byte atau sama dengan 8 bit, maka Anda butuh space yang minimal 8 bit atau 1 byte. Kalau Anda punya space dengan ukuran lebih dari ukuran dari char, kasusnya sini char ya, maka itu akan fit ya. Jadi kalau ukuran tempat atau space-nya lebih besar daripada ukuran dari data yang mau disimpan, itu oke. Tapi kalau terbalik, itu jadi tidak oke. Artinya, misalnya Anda punya suatu space ukuran cuma 1 byte atau 8 bit. Terus Anda mau masukin nilai integer misalnya. Integer itu kan minimal short ya. Short itu 16 bit atau 2 byte. Maka ketika Anda masukkan, itu akan terjadi data truncation atau ya ada data yang loss gitu ya. Karena ukuran bitnya itu nggak cukup antara tempat dengan yang masuk ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika Anda mau menyimpan suatu nilai pada sebuah variabel, itu sebenarnya yang terjadi adalah sistem operasi Anda, ya Anda misalnya pakai Windows atau pakai Linux gitu ya. Jadi sistem operasi Anda itu akan memesan suatu space di uh, physical memory untuk menyimpan nilai yang mau Anda masukin. Ya, jadi ketika Anda mendeklar, dia memesan suatu space yang sesuai dengan tipe data dari variabel yang Anda inginkan, yang Anda deklarasikan gitu ya. Nah, kemudian space ini akan diberi label atau diberi identifier atau diberi nama. Nah, nama itulah yang kita kemudian kenal dengan nama variabel atau variabel identifier. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diingat bahwa variabel itu in concept itu bisa diubah-ubah value-nya. Jadi variabel adalah space-nya, tempat penyimpanannya, lalu nilai yang dimasukkan ke dalam tempat tersebut bisa diganti-ganti. Ya sesuai dengan namanya variable. Jadi vari itu bermacam-macam, berbeda-beda. Able. Jadi bisa diisi dengan nilai yang berbeda-beda, tapi dengan tipe data yang kompatibel. Nah, apa yang dimaksud dengan kompatibel? Kompatibel itu adalah ketika space-nya itu minimal sama atau lebih besar dari nilai yang masuk ya. Jadi kalau space-nya itu untuk integer atau 2 byte gitu ya, tapi yang masuk itu char, nah itu kan masih oke karena nilai char itu kan sebenarnya rentangnya lebih kecil daripada lokasi penyimpanannya. Kalau penyimpanannya adalah integer atau short. Tapi ketika Anda mau menyimpan nilai yang tipenya long,
ya. Long itu kan 32 bit ya, atau setara dengan 4 bytes, maka tidak bisa Anda masukkan ke yang ukurannya lebih kecil, atau ketika space-nya itu lebih kecil. Jadi harus lebih besar space-nya, atau minimal sama space-nya. Nah, itu untuk itu yang dimaksud dengan apakah kompatibel atau tidak. Kemudian identifier, ketika Anda meng-create atau mendeklar sebuah variabel, Anda kan harus create juga, Anda harus definisikan namanya apa, Anda harus sebutkan identifier-nya apa. Nah, identifier dari sebuah variabel itu harus unik, harus membedakan antara variabel tersebut dengan variabel lain, ya, pada scope tertentu. Ya, jadi misalnya Anda punya dua buah variabel global, nanti kita akan bicara scoping, ya, jadi ada global dan lokal. Tapi andai Anda punya dua buah variabel global dengan tipe data yang sama, lalu namanya sama, itu nggak boleh, dia akan konflik. Ya. Kemudian Anda misalnya Anda punya dua buah variabel, yang satu global, yang satu lokal. Nah, ini nggak apa-apa, karena mereka skopnya berbeda, ya. Dan kalau namanya sama pun nggak masalah, karena mereka tidak akan konflik karena skopnya berbeda. Kemudian misalnya Anda punya dua buah variabel lokal dengan nama yang sama. Selama mereka pada scope yang berbeda, itu nggak ada masalah, karena mereka tidak akan saling interference. Tapi kalau ada dua variabel, dua-duanya lokal, dan namanya sama, dan mereka di lokal yang sama, itu yang jadi fail, itu nggak boleh. Ya. Nah, itu terkait dengan scoping dan uniqueness dari identifier variabel. Nah, untuk variabel-variabel yang ada di bahasa C itu punya rules, ya. Yang pertama, Anda hanya bisa mengisi nilai ke dalam variabel yang sudah dideklarasi. Jadi Anda tidak bisa mengisi nilai ke dalam variabel yang belum dideklarasi. Jadi Anda harus secara eksplisit mendeklarasikan variabel. Anda nggak bisa secara implisit. Ada memang bahasa pemrograman yang secara implisit, atau Anda nggak perlu say bahwa saya mendeklar, nggak perlu. Ada bahasa yang seperti itu. Tapi untuk C, Anda harus secara eksplisit bilang, hey sistem operasi, tolong buatkan atau tolong pesankan suatu space di memori fisik untuk menyimpan data atau menyimpan nilai dengan tipe data misalnya nih ya, short. Nah, itu contohnya. Jadi Anda harus say it, Anda harus secara eksplisit bilang saya butuh, gitu ya. Nah, kemudian ada apa namanya kebiasaan baik ya, ketika Anda mendeklar suatu variabel, biasakan untuk selalu menginisialisasi. Apa menginisialisasi? Menginisialisasi adalah memberikan nilai awal. Ya, biasanya nilai awal ini adalah nilai default yang kita berikan kepada suatu variabel. Misalnya contoh nih, kalau integeran Anda beri nilai zero misalnya, atau ketika double-doublean gitu, double-doublean itu floating point ya, itu Anda beri 0,0 atau 0.0 ya, 0.0. Nah, itu untuk nilai defaultnya. Kalau char gimana? Char Anda bisa isi dengan nilai null by default. Itu contoh saja. Jadi selalu biasakan untuk menginisialisasi variabel setelah dideklarasi. Sesegera mungkin itu lebih bagus. Berikutnya kita akan membicarakan tentang variabel identifier atau nama variabel gitu ya, atau label yang diberikan kepada suatu space pada memori fisik. Nah, ingat bahwa variabel itu harus unik pada scope-nya. Jadi kalau scope-nya sama, dia harus unik, harus lain namanya. Tapi kalau scope-nya beda, dia boleh sama namanya. Nah, kemudian untuk menamai suatu identifier itu juga punya aturan ya, lebih tepatnya sebenarnya convention ya, kesepakatan. Oke, yang pertama adalah harus diawali dengan underscore atau huruf. Ya, underscore Anda tahu ya, huruf ya, A sampai Z, dengan lowercase atau uppercase, atau apa namanya, caps ya, all caps bisa juga. Nah, kemudian boleh diikuti dengan kombinasi antara underscore, letter, bisa numerik ya, tapi harus diawali dengan underscore atau letter atau huruf ya, itu syaratnya. Yang kedua, untuk variabel konstanta ya, identifier untuk konstanta lebih tepatnya gitu ya,
Identifier untuk konstanta itu biasanya all caps atau semua huruf kapital. Semuanya kapital, tidak ada huruf kecil ya. Kemudian kalau dia identifier untuk variabel biasa ya, variabel yang ordinary itu menggunakan lowercase. Jadi kalau uppercase semua atau all caps, nah itu untuk konstanta, sementara kalau semuanya lowercase, nah itu untuk variabel biasa, ordinary variable. Kemudian untuk variabel yang lebih dari satu kata untuk mendeskripsikan sesuatu, itu menggunakan pendekatan snake case. Ya, kalau di Java pendekatannya camel case. Jadi modelnya alay gitu ya. Besar kecil gitu ya. Itu kalau di Java. Nah, kalau di C dia menggunakan snake case. Snake case ini sebisa mungkin menggunakan huruf kecil semua lowercase lalu menggunakan kombinasi underscore. Jadi misalnya contoh nih ya. Ini ada beberapa contoh. Yang pertama full name. Ini kan ada dua kata ya. Dua kata ini dihubungkan dengan underscore ya, bukan underline ya, underscore. Jadi full underscore name. Nah ini karena dua kata. Kalau cuma satu, misalnya name misalnya, ya cuma name aja, nggak usah pakai underscore lagi, bisa, udah oke. Kemudian di sini ada max count. Nah di sini capital semua, all caps. Nah ini artinya ini adalah identifier untuk konstanta. Kemudian ada underscore message. Ini juga oke-oke saja, tidak ada masalah ini karena diawali dengan underscore ya. Jadi syaratnya apa tadi? Underscore atau letter. Diawali dengan underscore atau letter. Sisanya boleh kombinasi antara underscore, letter atau number ya. Kemudian yang terakhir di sini contohnya student underscore ID underscore 1. Nah ini contoh juga ya, yang lebih dari satu kata dalam tanda kutip ya, yang dikombinasikan menggunakan pendekatan snake case. Baik, kita akan membicarakan tentang deklarasi ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa setiap variabel yang mau dipakai itu harus dideklarasikan secara eksplisit. Jadi harus you must say it. Ya, Anda harus bilang gitu. Anda harus kasih tahu sama operating system, hey operating system please, saya butuh sebuah variabel atau sebuah space gitu ya, yang bisa menyimpan sebuah nilai bertipe misalnya long. Ya, itu contoh aja. Nah, kemudian ukuran dari atau space dari physical memory yang dipesan itu tergantung sama tipe datanya. Jadi kalau Anda pesannya char, ya dia akan kasih Anda 1 byte. Kalau Anda pesannya misalnya long misalnya, ya dia akan berikan Anda 4 bytes atau sama dengan 32 bit ya. Jadi space-nya itu tergantung dari tipe data yang Anda mention ketika mendeklarasikan variabel. Nah, di sini ada sintaksnya secara umum ya untuk melakukan deklarasi. Jadi pertama Anda sebut terlebih dahulu type-nya ya, tipe datanya apa, misalnya char misalnya gitu ya. Kemudian Anda sebutkan identifier atau nama variabelnya. Kalau Anda mau mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe sejenis sekaligus, Anda bisa menggunakan koma ya untuk sebagai separator. Jadi misalnya ya, char C1, C2, C3, bla 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 bla, lalu diakhiri dengan titik koma. Nah, ini sebenarnya untuk menghemat proses proses deklarasi aja, biar cuma satu baris ya. Kebetulan juga ini kan tipe datanya sama ya. Nah, ini untuk deklarasi. Jadi ketika Anda mendeklarasi, itu sebenarnya Anda minta ke sistem operasi untuk mempersiapkan atau untuk memesan suatu space di memori fisik dengan ukuran tertentu sesuai dengan tipe data yang Anda sebutkan pada saat deklarasi. Oke, itu untuk deklarasi. Nah, sekarang kita akan lihat inisialisasi. Untuk inisialisasi pada dasarnya idenya adalah men-setup si variabel yang baru di-declare nih ya. Jadi variabel yang baru di-declare, nah kita mau setup dia sehingga dia ready atau siap untuk dipakai. Biasanya kita men-setup si variabel dengan suatu nilai default. Nah, di sini kenapa perlu kita lakukan inisialisasi? Begini, ketika kita mendeklar suatu variabel, bisa saja ya, bisa tidak ya, bisa saja. Ini tergantung dari compilernya juga sih.
Tapi bisa saja ketika kita mendeklar suatu variabel, kita diberikan suatu space di memori yang bekas. Ya, ini bekas dari proses sebelumnya. Jadi di sana ada sampah lah, ada yang masih dirty lah. Di dalamnya mungkin ada value-value yang sebenarnya sudah nggak dipakai lagi. Tapi karena si compiler tidak membersihkannya by default, maka kita masih melihat sisa, ya, sisa dari proses sebelumnya. Nah, ini kan harus dibersihkan. Gimana cara membersihkannya? Ya, dengan melakukan inisialisasi. Jadi, inisialisasi ini digunakan atau dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak penting. Atau, ya istilahnya kalau Anda pesan bangku di kendaraan umum gitu ya, oh, saya mau pesan bangku nomor 3 misalnya gitu ya. Kan Anda nggak bisa jamin nomor 3 itu tadinya tidak ada orang. Bisa saja sudah dipakai orang sebelumnya, tapi sampah yang ada di situ gimana? Ya, sampah yang harus dibersihkan. Nah, siapa yang bersihkan itu? Ya, tentu petugas dari penyedia jasa kendaraan itu kan. Jadi ketika Anda call bilang, saya mau bangku nomor 3, jadi harus bersihkan. Nah, inisialisasi adalah proses pembersihan itu menjadi nilai default. Nilai defaultnya apa? Ya, kalau bangku tadi bersih. Gitu kan. Kalau variabel ya tergantung sama Anda. Anda mau by default apa? By default 0 kalau untuk numerik, atau by default 0 untuk char misalnya, atau 0.0 atau 0.0 untuk floating point family misalnya. Nah, itu contoh saja. Jadi itulah guna dari inisialisasi. Di sini ada beberapa pendekatan untuk melakukan inisialisasi. Jadi Anda bisa menginisialisasi pada saat mendeklarasi. Jadi langsung declare, langsung inisialisasi. Ya, itu yang paling bagus sebenarnya. Tapi bisa juga Anda declare dulu, lalu Anda inisialisasi di instruksi berikutnya. Itu juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Nah, kalau Anda punya beberapa variabel yang mau Anda inisialisasi sekaligus, bisa juga ya. Jadi contoh di sini ya, skema nomor 3 ya, baris ketiga. Jadi di sini identifier 2 sama dengan identifier 3 sama dengan value, suatu value nih ya, entah apa isinya. Mungkin kalau ini integer ya, value C itu saya akan isi dengan 0. Maka value C yang 0 tadi akan dimasukkan ke identifier 3 dan akan dimasukkan ke identifier 2 sebagai default value dari variabel-variabel tersebut. Nah, ini untuk inisialisasi variabel. Berikut ini adalah sebuah contoh kode sederhana. Jadi di sini kita melakukan deklarasi dengan berbagai pendekatan ya. Jadi kita lihat di sini pada main function atau pada entry point kita ya. Di baris pertama kita declare sebuah variabel C1 namanya, atau identifiernya C1 dengan tipe data char, berarti 1 byte ya, atau 8 bit. Kemudian di baris berikutnya di bawah deklarasi tadi kita melakukan inisialisasi. Jadi kita inisialisasi nilai untuk C1 dengan karakter A, yaitu kutipnya 1 ya. Jadi kutipnya 1 berarti dia karakter. Kemudian di baris berikutnya, di baris ketiga pada entry point ini, pada main ini, di sana kita mendeklarasikan sekaligus mengisi nilai. Jadi di sana kita mendeklarasikan sebuah variabel dengan identifier C2, tipenya char, dan kita isi dengan nilai 98. Ya, ini nilai numerik yang kalau kemudian direpresentasikan dalam bentuk huruf, dalam bentuk karakter, dia bernilai B, huruf B. Nah, ingat bahwa char itu by default ketika Anda declare, dia akan secara otomatis unsigned. Artinya dia menyimpan nilai 0 sampai maksimum 255 gitu ya. Kemudian kita print, ya, nanti akan tampil A, kemudian nilainya 97 ya, nilai numeriknya. Kemudian C2 itu nilainya B dan nilai numeriknya 98. Kemudian kita lihat di baris-baris berikutnya. Di sana kita mendeklarasikan dua buah variabel bertipe integer, atau lebih tepatnya short integer, karena by default integer itu short integer atau setara dengan 16 bit space ya, atau 2 byte. Kemudian kita isi dengan nilai 2 ya. Di sini hanya variabel ii yang bernilai 2.
variabel i itu tidak bernilai 2. Ya, jangan salah. Di sini nilai i itu belum diinisialisasi. Yang diinisialisasi adalah nilai ii. Oke, jangan sampai salah. Kemudian baru di baris berikutnya kita inisialisasi nilai i ya. Nah, kita lanjut. Nah, untuk baris selanjutnya kita mendeklarasikan lagi sebuah unsigned short ya, unsigned short. Kenapa? Karena int itu by default adalah short, jadi unsigned short integer itu sebenarnya itu ya. Di situ kita deklarasikan dua buah variabel ya, i1 dan i2, hanya mendeklarasikan saja. Kemudian di baris berikutnya di bawahnya ya, kita melakukan inisialisasi ya, sorry ya. Kita melakukan inisialisasi untuk semua variabel sekaligus. Jadi kita inisialisasi i1, kita inisialisasi juga i2 dengan nilai 10. Jadi i1 dapat 10, dapat nilai 10 maksudnya assignment-nya. Kemudian i2 juga akan diinisialisasi dengan nilai 10 ya. Lalu kita print ya, nanti akan keluar hasilnya. Ya, itu idenya. Jadi ini contoh bagaimana mendeklarasi dan melakukan inisialisasi. Ingat bahwa konteks kita adalah variabel-variabel yang bertipe primitif, bukan yang bertipe komposit atau spesial. Oke. Nah, kita akan lanjut. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang constant atau konstanta. Jadi apa sih constant atau konstanta ini? Pada dasarnya constant atau konstanta itu adalah suatu nilai yang tidak berubah dan di-refer dengan menggunakan suatu identifier. Misalnya pi gitu ya, 3,14 atau 3.14 gitu ya, yang lebih tepatnya. Jadi itu adalah constant. Nah, ada pendekatan yang lain yang rasa-rasanya mirip dengan constant, tapi sebenarnya nggak sama ya. Jadi in prinsip itu nggak sama, tapi rasanya sama. Nah, pendekatan itu adalah non-modifiable variables. Jadi ada variabel yang nilainya di-set satu kali, lalu tidak berubah untuk selamanya. Nah, itu non-modifiable variable atau read-only variable. Jadi variabel itu di-set satu kali, lalu tetap seperti itu selamanya, yaitu read-only variable atau non-modifiable variable. Nah, untuk di C yang bisa di-create sebagai constant itu adalah nilai-nilai yang primitif, ya, nilai-nilai yang tipe datanya primitif, gitu ya. Beberapa aturan ketika mendefinisikan constant. Ya, yang pertama, ya tadi ya, harus primitif nilainya. Kemudian identifier-nya itu all caps, ya semua huruf kapital. Kemudian ya bisa dikombinasikan dengan underscore ya. Nah, tapi tidak boleh ada huruf kecil. Kemudian Anda bisa menggunakan keyword const dan menggunakan preprocessor define. Nah, kita akan lihat seperti apa contohnya ya. Tapi bisa pakai const dan bisa pakai define. Nah, bedanya nanti kalau const ini meng-create non-modifiable variable, sementara define, preprocessor define itu membuat truly constant ya. Itu bedanya. Nah, kita akan lihat contohnya nanti ya. Nah, berikut ini adalah contoh sederhana dari bagaimana mendefinisikan konstanta dengan menggunakan preprocessor define dan menggunakan keyword const. Ya, ini dua pendekatan yang berbeda. Nah, untuk define di sana saya create ada sebuah constant dengan nilai 6 dan nilai ini akan di-refer dengan menggunakan identifier min age, jadi usia minimum gitu ya. Kemudian saya akan create sebuah constant juga, tapi ini sebenarnya non-modifiable variable ya, namanya atau identifiernya adalah default age, lalu nilainya adalah 7. Nah, ini contoh saja. Itu tipenya unsigned short ya, unsigned short int, itu lengkapnya. Kemudian di dalam body dari entry point kita di sini ya simple sekali, saya cuma menampilkan apa sih nilai dari min age, lalu nilai dari default age ya, sama aja sebenarnya. Kemudian caranya maksudnya sama aja. Kemudian saya create sebuah
variabel lagi ya, lalu saya inisialisasi dengan nilai default age ya. Nama variabel itu atau identifier dari variabel itu adalah my age. Kemudian saya melakukan branching ya, saya melakukan branching percabangan. Saya cek apakah my age lebih besar dari minimum age. Jika sama, saya akan keluarkan sebuah message you are berapa years old gitu ya, tergantung sama nilainya. Nah, di sini kebetulan nilainya adalah default age. Nah, default age itu adalah 7. Nah, kemudian kalau tidak ya, kalau tidak lebih besar atau sama dengan min age, maka saya akan tampilkan message yang berbeda. Di sini saya bilang you are underage, artinya masih di bawah umur gitu ya. Nah, ini contoh sederhana sekali dari menggunakan atau bagaimana cara menggunakan apa namanya konstanta ya, mulai dari bagaimana mendefinisikan kemudian memakainya. Nah, ini contohnya very simple ya. Nanti akan mungkin Anda akan menemukan kasus yang lebih kompleks lagi. Kita akan lihat lebih dalam lagi apa sih perbedaan antara define dan cons. Ya, sebenarnya tadi saya sudah berikan kisi-kisinya sedikit ya. Kalau define itu akan meng-create truly konstanta, sementara cons itu meng-create non-modifiable variable ya. Dia sebenarnya variable, cuman dia read only. Jadi dia tidak bisa dimodifikasi. Sementara define itu benar-benar meng-create constant. Nah, itu perbedaan yang pertama. Kemudian kalau define itu tidak bisa kita kontrol dengan menggunakan scope. Artinya define itu akan selalu global. Ya, dia tidak bisa dalam suatu scope. Nah, kalau cons bisa kita gunakan di dalam scope tertentu. Nah, itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga adalah define itu tidak ada type checking. Ya, jadi bisa saja kita tidak menggunakannya dengan benar karena tidak ada pemeriksaan type ya. Misalnya Anda mengisi dengan nilai yang sebenarnya bukan atau Anda nge-set sebuah konstan dengan nilai yang bukan primitif. Nah, itu contohnya ya, itulah type checkingnya, tidak ada. Jadi harus dipastikan benar. Nah, kemudian untuk cons kita melakukan type checking atau bukan kita ya, sebenarnya compiler melakukan type checking. Apakah nilai ini cocok? Nah, seperti itu. Jadi somewhat lebih safe sebenarnya kalau pakai cons. Tapi kalau kita mau create benar-benar dia konstanta, gunakan define. Berikutnya kita akan membicarakan tentang variable scope. Apa itu variable scope sebenarnya? Jadi in general sebenarnya ada dua macam scope. Ada yang disebut dengan global, ada yang disebut dengan local. Nah, ini berkaitan dengan code block. Ya, apa itu code block? Jadi satu atau lebih instruksi itu bisa dikelompokkan menjadi satu bundle, jadi satu blok. Nah, satu blok code itu ditandai dengan adanya curly braces atau kurung kurawal gitu ya. Jadi kalau ada kurung kurawal, maka semua instruksi yang ada di antara kurung kurawal buka dan tutup itu adalah satu blok code ya. Nah, apa yang dimaksud dengan global variable? Global variable adalah variabel yang didefinisikan di luar ya, di luar scope manapun atau di luar code block manapun. Jadi kalau dia di luar code block manapun atau di luar scope manapun, nah itulah yang disebut dengan global variable. Nah, bagaimana dengan variabel yang didefinisikan atau diperkenalkan dalam suatu blok code? Nah, itu yang disebut dengan local variable. Ya, jadi scope itu berkaitan dengan code block. Jadi kalau dia di luar atau definisi dari suatu variabel di luar code block manapun, ya artinya itu adalah global variable. Sebaliknya, kalau didefinisikan di dalam code block itu disebut dengan local variable. Ya, itu key-nya di situ. Nah, perlu diingat bahwa suatu blok itu bisa saja merupakan bagian dari code block yang lain. Jadi nested gitu ya, bersarang. Gitu ya. Jadi dalam code block ada code block, ada code block, ada code block, ada code block gitu ya. Atau dalam satu scope ada scope itu boleh, nggak ada masalah.
yang pasti ditandai dengan adanya curly braces. Ya, ada bahasa pemrograman yang kalau sistem bloknya itu tidak pakai curly braces, ada yang hanya menggunakan misalnya indentation dan lain sebagainya. Tapi kalau di C menggunakan uh, curly braces sebagai tanda bahwa itu adalah code block. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa variabel yang dideklarasikan atau diintroduce di luar code block manapun atau di luar scope manapun itu disebut dengan global variable. Sebaliknya, kalau didemonstrasikan di dalam code block tertentu atau scope tertentu, maka itu disebut dengan local variable. Lantas apa bedanya antara global variable dan local variable? Tadi kita sudah singgung sedikit. Beda yang pertama adalah lokasi pendefinisian. Kalau di dalam code block disebut local, kalau di luar code block manapun disebut global. Kita akan lihat lebih jauh, kalau global variable itu bisa diakses atau available dari code kita itu dari bagian manapun dari program. Dia bisa diakses dari manapun dari dalam suatu program. Jadi kalau di-declare di global, mau kita akses dari main bisa, mau kita akses dari user defined function bisa, dari manapun bisa. Yaitu kalau global. Beda dengan local. Nah, local variable hanya bisa diakses di dalam scope tersebut. Ya, tidak bisa diakses di luar scope tersebut. Oke. Nah, kalau lintas scope gimana? Nggak bisa juga. Ya, jadi harus dalam scope yang sama. Itu baru dia bisa diakses ya. Hanya bisa dari scope tersebut di mana dia dideklarasikan. Kemudian untuk global variable ini lives throughout ya. Jadi selama program itu berjalan, selama program itu masih dieksekusi dan belum terminated, maka global variable tidak akan didestroy. Sebaliknya, untuk local variable itu akan selalu destroy ketika code blocknya sudah selesai dieksekusi. Jadi begitu selesai dieksekusi, ting, hilang. Ya, dia akan langsung didestroy. Nah, itu perbedaan lain antara global dan local variable. Berikut ini adalah sebuah contoh sederhana untuk mendemonstrasikan bagaimana sih cara menggunakan global dan local variable serta bagaimana relasinya dengan scope. Baik, kita akan lihat di sini di line 3 kita punya sebuah variabel dengan identifier count, tipenya adalah short integer dan diberi nilai 0. Kemudian kita punya sebuah main function. Nah, ini sudah code block ya. Jadi main function ini adalah satu code block atau satu scope. Nah, di dalam satu scope main ini, ya dalam bodinya, itu ada code block lagi. Jadi ini sudah nested, ya sudah bersarang dia. Jadi di line 8 itu adalah sebuah code block atau sebuah scope, nested scope, ya, sebuah nested scope. Di dalamnya kita mendeklar sebuah variabel namanya inner. Nah, inner ini tipenya short in dengan nilai 11. Selanjutnya di line 9 ini ada variabel count ya, kita menggunakan variabel count, kita isi dengan 55 atau kita set nilainya ya, kita assign nilai 55 ke dalam count. Nah, pertanyaannya count ini dari mana datangnya? Count ini adalah global variable ya, karena di dalam code blocknya main itu tidak ada deklarasi count. Jadi count di sini merefer ke line 3. Kemudian di line 10 kita memanggil, kita nge-call func1. Kemudian kita kirimkan sebuah argumen count. Ya, nanti nilainya si count ini yang kita kirimkan ya. Berapa nilai count? 55 gitu ya. Kemudian kita print. Ya, kita printing lah. Yang kita printing adalah count dan inner gitu ya. Nah, selanjutnya di bawah ada definisi dari func1. Kemudian di sana kita juga punya sebuah variabel namanya count. Tapi di sini kita deklarasikan. Jadi kita deklarasikan sebuah variabel namanya count, tipenya short in. Kemudian di line 17 itu ya. Kemudian kita set dengan nilai 10. Nah, kalau kita perhatikan di sana, kita mengisi nilai count yang tadinya 10 dengan nilai param ya, kita jumlahkan. Jadi
count sama dengan count ditambah nilai param. Berapa nilai param? Nilai param adalah kiriman dari main ya di line ke-10. Jadi nilai param itu harusnya adalah 55. Jadi 55 ditambah dengan 10 atau lebih tepatnya 10 tambah 55. Jadi nilainya adalah 65. Lalu kita print. Nah, kira-kira secara garis besar idenya seperti itu. Nah, di sini ada sebuah persoalan, yaitu pada line 11. Nah, di line 11 ini kita ngeprint inner. Nah, inner di sini tidak bisa diakses. Kenapa inner tidak bisa diakses? Karena inner tidak ada dalam scope-nya si main. Ya, karena si inner ini ada di dalam nested scope. Ya, nested scope-nya adalah di line 8. Nah, karena dia ada di dalam inner scope, maka dia tidak bisa diakses dari luar. Gitu ya, kira-kira idenya. Kasarnya seperti itu. Jadi, di sini akan muncul error. Nah, kita akan coba compile dan kita akan coba run ya. Oke, ini muncul error ya. Errornya dia bilang inner itu nggak dikenal. Iya, nggak dikenal. Karena begitu line 8 ini selesai dieksekusi, maka si inner itu otomatis akan langsung di-destroy. Pung, gitu ya, nggak akan kelihatan lagi. Maka ketika di line berapa nih? 11 dicoba untuk diakses, itu dia sudah nggak ada lagi. Sudah bye-bye-bye ya. Nah, kemudian apa solusinya? Solusinya adalah yang pertama yang mungkin bisa kita lakukan adalah jangan di-print innernya. Karena dia tidak bisa diakses. Itu pilihan pertama. Atau pilihan keduanya, kita promote supaya inner yang ada di line 8 itu naik. Kita promote ya. Jadi kita promote, kita naikkan scope-nya satu level ke atas. Dengan cara apa? Kita pindahin. Nih, kita pindahkan ke atas. Ke atas itu maksudnya satu level di atasnya ya. Jadi misalnya begini. Sip. Nah, kalau kayak gini sudah oke, kita coba run. Ya, sudah bebas dari error, kita bisa run sekarang, kita bisa execute. Nah, outputnya kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk keluaran baris pertama ini ya, yang ini. Nah, ini berasal dari dalam func1, dari definisi func1 yang ada di line 20. Nah, itu outputnya seperti ini, 65 lalu paramnya 55. Nah, kenapa di sini ketika kita print di line 20 nilai count adalah 65, tapi di bawah ya di printing yang di line kedua itu datang dari line 12, source code line 12. Di sana count-nya 55. Kenapa bisa begitu? Karena untuk di dalam func1 ya, di dalam func1 count yang di line 18 itu adalah local variable, itu bukan global variable. Kenapa? Karena kita mendeklarasikan kembali variabel dengan nama yang sama. Jadi dia menutupi atau menyembunyikan global variable yang namanya sama. Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan global variable bukan lokal? Ya, ini kita hapus bagian deklarasinya. Ya, ini kita hapus bagian deklarasinya, kita hapus ya. Nah, dengan demikian maka count yang ada di line 18, 19, 20 itu adalah count yang sama dengan yang ada di line 3. Sama juga yang ada dengan di line 10. Sama dengan di line 11 dan di line 12. Jadi mereka semua sekarang merujuk ke satu benda yang sama. Nah, sekarang kita coba print. Atau kita coba compile terlebih dahulu ya, bukan print ya. Kita compile. Oke, nah sekarang nilainya sudah sama antara count yang ada di baris keluaran pertama dengan yang ada di baris keluaran kedua. Ini menunjukkan mereka sudah menuju ke benda yang sama. Kita kembali ke presentasi. Berikutnya kita akan mendiskusikan mengenai kapan sih sebaiknya sebuah variabel itu lokal atau kapan sebaiknya sebuah variabel itu global. Yang pertama adalah apapun ceritanya, selalu upayakan variabel itu lokal. Lalu, kalau Anda punya kebutuhan khusus atau ada situasi tersendiri yang meminta Anda atau memaksa Anda harus mengelevate atau mempromot variabel lokal tadi jadi global, maka Anda promote. Tapi kalau Anda tidak punya alasan yang jelas, jangan dibuat jadi global.
Kenapa? Karena variabel global itu sulit untuk di-track. Siapa sih yang ngubah ini? Susah. Tapi kalau lokal jauh lebih mudah untuk di-tracking. Nah, keuntungannya adalah ketika nanti ada bugs ya, ada persoalan ya, Anda nge-tracknya gampang, Anda bisa solving dengan lebih mudah. Ya, nggak mesti gampang juga sih, tapi akan lebih terbantu ketika Anda cuman memanage yang lokal saja ketimbang ada yang global. Di lain kesempatan kita akan membicarakan mengenai bagaimana cara menjuggle variabel atau melempar-lempar variabel dari suatu subroutine atau suatu function ke function yang lain ya, dari subroutine satu ke subroutine yang lain. Nah, ini akan kita bicarakan di lain kesempatan. Beberapa hal yang saya sarankan untuk dapat Anda lakukan sehingga Anda lebih mantap lagi di materi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Anda coba bermain-main dengan konstan, karena ini yang sering menjadi persoalan ya. Sering-sering coba-coba main dengan konstan ya. Kemudian yang kedua, coba Anda buat suatu program yang mengkombinasikan antara penggunaan global dan lokal variabel. Ingat, global variabel hanya digunakan atau diaplikasikan bila perlu. Kalau nggak perlu, Anda harus selalu menggunakan local variable. Oke? Nah, itu saja untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada sesi-sesi pembelajaran yang lain. Ciao!